Tumben banget nelpon. Iya, halo? Iya, nggak kenapa-napa. Tahu nggak sih berita yang paling baru? Hah? Berita apaan sih? Iya, jadi tadi tuh gue kayak buka website gitu. Terus di website itu ada berita tentang pertama kalinya transgender jadi wali kota di Prancis. Keren banget sih bahasan lu. Bentar. Transgender itu apaan sih? Gua nggak ngerti. Hah? Demi apa lu, Kev? Gak tau transgender itu apa? Ya ampun, hari gini lu masih gak tau transgender. Ya elah. Dri, coba dong tolong jelasin sebenarnya transgender itu apa sih? Transgender merupakan sebuah kata yang digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang yang melakukan, merasakan, berpikir, ataupun terlihat berbeda dari jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Transgender tidak mengacu pada bentuk apapun maupun orientasi seksual orang yang bersangkutan. Gitu. Dengerin tuh, Kev. Makanya kalau punya medsos tuh dipakai yang benar buat cari-cari informasi, jangan buat bucin doang. BTW, gue jadi kepo deh. Kenapa sih banyak banget sekarang orang yang pengen jadi transgender? Bin, lu tau gak kenapa? Pengetahuan mengenai latar belakang seseorang menjadi transgender masih sangat sedikit. Namun, para ilmuwan sudah memiliki gambaran bahwa transgender ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah faktor genetik yang dapat terlihat pada perbedaan pada bagian otak seorang transgender. Oh gitu. Oh ya, kebetulan kemarin gue ada sempat baca artikel tentang transgender gitu. Terus gue kasih tahu ke Loren kayak, Len, ternyata selain faktor internal dari diri kita sendiri, banyak banget faktor eksternal yang bisa mempengaruhi seseorang itu jadi transgender. Ren, bisa gak sih lu kasih tahu lagi apa yang kemarin gue ceritain? Nah, transgender sendiri adalah istilah yang menggambarkan orang-orang yang mengalami atau mengungkapkan bahwa gender mereka agak berbeda dari yang kebanyakan orang harapkan. Istilah transgender ini juga mengacu kepada orang-orang transseksual atau crossdresser atau memakai pakaian lawan jenis. Beberapa orang transgender mungkin mendefinisikan diri mereka sebagai female to male ataupun male to female transseksual dan dapat mengambil resep dokter untuk penyuntikan hormon serta menjalani prosedur medis untuk operasi ganti kelamin. Individu transgender adalah orang atau individu yang melakukan perubahan peran gendernya ke gender lawannya, disertai dengan perubahan penampilan yang meliputi crossdress atau mengganti pakaian penampilannya ke gender lawannya gitu. Oh, jadi gitu ya berarti prosesnya. Sebenarnya dari proses yang operasi dan segala macam tadi tuh, transgender sendiri tuh menimbulkan efek apa aja sih buat tubuh kita sendiri? Suatu penelitian menemukan bahwa bagian dari otak yang disebut beta nucleus of the stria terminalis atau disingkat BSTC ternyata sangat mempengaruhi perilaku dari seorang yang transgender. Jadi, pada seorang perempuan yang berubah menjadi laki-laki, ditemukan bahwa BSTC-nya itu lebih menyerupai pada otak laki-laki. Dan sedangkan untuk laki-laki yang berubah menjadi perempuan, maka BSTC-nya akan menyerupai pada perempuan. Nah, perkembangan otak ini sangat dipengaruhi pada masa prenatal, karena pada masa prenatal ini, bayi akan terekspos oleh hormon-hormon yang tidak dapat di dalam janin. Meskipun perbedaan pria dan wanita bergantung pada gen tertentu, banyak perbedaan biologis yang didorong oleh perbedaan dalam kadar estrogen dan testosteron. Perawatan yang dapat dilakukan berupa terapi suara, terapi hormon, hair removal, dan operasi untuk mengubah karakteristik seks primer dan sekunder yang ditujukan untuk maskulinisasi ataupun feminisasi. Cukup serius berarti ya efeknya. Tapi yang gue tahu di Indonesia sendiri itu nggak boleh adanya transgender, terlepas dari itu dia butuh secara fisiologis ataupun biologis. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa negara kita bikin peraturan kayak gitu? Dav, lo tahu nggak? Oke, pada norma agama, hampir semua agama di Indonesia sangat tidak mendukung dari tindakan transgender ini. Ini bisa direpresentasikan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama, sehingga tidak jarang terjadinya penolakan. Dan untuk norma hukum, eksistensi dari transgender ini tidak dapat diterima oleh Pancasila, namun mereka tetap mendapatkan hak sebagai manusia sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Cukup masuk akal juga sih, kenapa nggak boleh. Oh ya, kira-kira ada apa lagi sih
apakah ada sanksi sosial atau efek psikologis buat si transgender ini gitu. Ray, lu tau gak sih gimana? Ya, baik Fahri. Jadi sebenarnya terdapat efek sosial yang dialami oleh para transgender berupa respon dari masyarakat. Mayoritas dari masyarakat Indonesia menyatakan bahwa para transgender membawa pengaruh yang buruk bagi orang di sekitarnya. Mereka juga menyatakan bahwa transgender itu merupakan sebuah penyimpangan sosial. Namun, di sisi lain, ada sebagian masyarakat yang membuka kesempatan untuk para transgender agar bisa aktif dan bersosialisasi. Mereka juga menganggap bahwa transgender itu sebenarnya bukan sebuah permasalahan karena mereka sama-sama manusia dan sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Berdampak pada masalah kesehatan jiwa seseorang. Mereka bisa mendapatkan anxiety, depresi, kemiskinan, dan juga job employment yang bias. Ini dikarenakan oleh situasi sekitarnya yang mengasingkan mereka. Tambah lagi, sikap seksisme kuno yang memojokkan dan menambah resiko atas mendapatkan ancaman kekerasan dan distress psikologis ini. Oh gitu, iya, paham-paham, gue ngerti sekarang. Makasih ya guys, sudah jawab semua pertanyaan gue. Thank you, dadah.